البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, azzani wa azakumullah wa barakallahu fikum. Kita sebelum melanjutkan bacaan terhadap kitab Al-Isriniyat karya Asy-Syaikh Abdul Khaliq Atsabahullah, seperti biasanya hadis yang terakhir kita baca disetorkan terlebih dahulu, yaitu hadis yang berisikan tentang keutamaan puasa Asyura, yang mana puasa Asyura di awal permulaan dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram. Ternyata di hari tersebut, di tanggal tersebut bertepatan dengan hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasara. Di antaranya karena Allah Ta'ala selamatkan Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun. Kemudian Rasulullah SAW ingin bermukhalafah, yaitu menyelisih terhadap ahlu kitab. Akhirnya beliau berazam kuat, bertekad bulat untuk tahun berikutnya puasa pada tanggal 9 Muharram. Nah, sampai-sampai beliau mengatakan fa idza kana al-'amul muqbil insyaallah sumnal yaum at-tasi'. Kalau seandainya apabila datang tahun depan, insyaallah niscaya kami akan puasa pada hari ke-9. Ternyata apa? Belum sampai tahun depan Rasulullah sudah meninggal duluan. Nah, di sini bukan berarti tidak dianjurkan, bahkan itu merupakan suatu syariat yang Rasulullah sudah berazam kuat untuk melakukannya, tapi ternyata takdir barakallahu fiik mendahulunya. Ajal telah mendahulinya. Kesimpulannya barakallahu fiik, disyariatkan puasa Asyura 9 dan 10 Muharram. Tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Adapun yang tanggal 11 hadisnya dhaif. Yang tanggal 11 hadisnya apa? Dhaif, sehingga puasanya cukup 9 10 Muharram. Naam. Tafadhal barakallahu fiik, hadisnya disetorkan. Hadisnya pendek insyaallah. Ayo fadhal antum. Qalu Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Hafidhta ya akhi. Tafadhal.
صيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع فلم يأتي قال أيوة فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم أحسنت بارك الله فيك تفضل. Apa? Hatta Na'am ahsanta barakallahu fiik. Antum hafal? 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 Hafal antum? Antum hafal? Tafadhalu yang sini. 5 yang tafadhalu. Ayo. Apa? Sampai mana? Hafal? Sampai mana tadi? Ya udah ulang dari awal biar anu lupa. Sama. Fadhal yang ingin hafal tafadhal. Naam ahsantum barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan yang berikutnya. Perhatikan baik-baik. Qala al-mu'allif asbahullah. Berkata al-mu'allif asbahullah Syekh Abdul Khaliq asbahullah. Semoga Allah Taala memberikan pahala kepada beliau. Ta'jilul fitri lis-shaim, menyegerakan berbuka bagi orang yang puasa. Jadi termasuk syariat yang mulia, apabila orang puasa maka untuk bukanya disegerakan. Begitu datang waktu matahari terbenam langsung buka, walaupun belum adzan. Walaupun belum adzan, taruhlah dia di atas gunung atau orang tersebut di barakallahu fikum di laut misalkan, melihat terbenamnya matahari. Saat itu pula walaupun orang belum adzan langsung buka. Paham ya? Karena adzan dikumandangkan sekedar apa? Memberikan kabar bahwasanya masuknya waktu telah masuk. Paham ya? Wa illa pada asalnya masuknya waktu maghrib matahari terbenam. Jadi ketika matahari terbenam, antum melihat langsung, menyaksikan, langsung buka. Paham? Jangan menunggu sampai terbitnya atau munculnya bintang. Nanti sebutkan dalam syarahnya nanti ya. Itu nanti ada unsur tasyabbuh dengan orang-orang
Rafidhah, Syiah Rafidhah. Mereka menunda buka puasa sampai benar-benar nampak bintang. Kalau di sini mungkin antum enggak melihat atau enggak menyaksikan, kalau di Yaman banyak itu. Di Yaman itu kalau orang-orang Syiah, orang udah adzan maghrib, Ahlus Sunnah atau kaum muslimun secara global, secara umum, mereka belum buka. Nunggu terbitnya apa? Atau munculnya bintang. Setelah itu baru mereka adzan buka puasa. Bayangkan diakhirkan. Padahal apa? Termasuk tanda kebaikan umat Nabi Muhammad SAW adalah manakala orang itu menyegerakan berbuka puasa. Beda sama sahur. Syariat dibedakan situ ya. Kalau sahur lebih afdalnya diakhirkan kalau sahur. Paham ya? Sampai-sampai sebutkan dalam hadis jarak antara adzan subuh dengan waktu sahur tersebut setelah dia sahur kurang lebihnya 50 ayat. Paham ya? Maksudnya apa? Maksudnya benar-benar diakhirkan. Paham ya? Jangan terlalu mepet juga, jangan terlalu lama jaraknya antara adzan subuh dengan waktu sahur tadi itu. Paham maksudnya? Jadi antum atau kita setelah selesai makan sahur masih ada waktu walaupun sebentar. Paham ya? Jangan terlalu mepet juga karena biasanya kalau terlalu mepet terburu-buru enggak enak juga. Paham ya? Cuman syahidnya di situ kalau sahur diakhirkan. Kalau buka disegerakan. Mahum? Jadi kalau antum taruhlah di atas gunung, kok melihat matahari terbenam langsung buka. Walaupun belum dengar adzan. Karena adzan dikumandangkan itu sekedar iklam, pemberitahuan bahwasannya waktu telah masuk. Paham maksudnya? Nah, barakallahu fiik seperti itu. Kita lihat biar tambah jelas. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, 'anil Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari Rasulullah SAW beliau berkata, la yazalud dinu zahiran ma'ajjalan nasul fitra li'anna al-yahuda wan nasara yuakhiruna. Rawahu Abu Dawud. Perhatikan sini. Senantiasa agama ini nampak terang, jelas, unggul, menang. Zahiran itu barakallahu fikum diartikan menang, unggul. Paham ya? Senantiasa agama Islam ini senantiasa unggul dan menang daripada agama-agama yang lain ma'ajjalan nasul fitra. Selama manusia menyegerakan apa? Berbuka. Jadi enggak menunda, segerakan. Hatta walaupun dengan seteguk air minum. Walaupun dengan apa? Secuil kurma. Tapi ketika sudah masuk waktu terbenam matahari, langsung apa? Saat itu pula berbuka. Jangan nunda. Jangan ditunda barakallahu fiik, karena penundaan itu akan menghilangkan kebaikan situ. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum dalam riwayat yang lain, la yazalun nasu barakallahu fiikum ala khairin aw bi khair. Artinya apa? Senantiasa manusia itu berada di atas kebaikan, atau dalam keadaan baik selama apa? Selama manusia itu menyegerakan buka. Ma'ajjalul fitra, selama mereka menyegerakan buka. Nah, kita lihat kenapa kok perintahkan untuk menyegerakan, dianjurkan, li'annal yahuda wan nasara yuakhirun. Dikarenakan orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara mereka menunda, mengakhirkan. Ini juga termasuk dalil yang sangat kuat tentang apa? Nah, barakallahu fikum, wajibnya kita menyelisihi orang-orang Yahud wan Nasara. Paham ya? Mukhalafatul Yahud wan Nasara, larangan tasabbuh dengan orang-orang kafir. Ternyata ada orang-orang atau kelompok yang mengaku beragama Islam mencontoh orang-orang Yahud dan Nasara. Kelompok apa tadi? Syiah Rafidhah. Mereka menunda. Kalau buka mereka nunggu benar-benar bintang itu muncul. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, nanti kita lihat penjelasan bawahnya itu. Jadi kesimpulannya, kita sebagai umat Islam, sebagai kaum muslimin, terkhususkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam bab seperti ini harus peduli dan paham. Jadi ketika sudah masuk waktu terbenam matahari, saat itu pula langsung berbuka. Walaupun dengan seteguk air minum, walaupun dengan secuil kurma. Faham ya? Nah, karena apa? Karena termasuk bentuk penyelisihan terhadap orang-orang kufar, yaitu orang Yahudi dan Nasara yang mereka kalau berbuka justru menunda dan mengakhirkan. Kita lihat syarahnya perhatikan baik-baik bawah itu. Rawahu Abu Dawud wa huwa fi Sahih Musnad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam kitab Sahih Musnad. As-Sahih Musnad karya siapa?
Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimatullah alaih. Dulunya kitabnya namanya As-Sahihul Musnad mimma laisa fis sahihain dulunya. Setelah itu dibukukan lagi, dikumpulkan, diiringi dengan bab-bab fikih. Fikihnya Imam Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimatullah alaih, akhirnya menjadi kitab tebal Al-Jami'us Shahih mimma laisa fis sahihain. Kitabnya berjilid-jilid, kalau tidak salah itu 6 jilid. Paham ya? Sekarang sudah cetakan yang terbaru lagi, bagus sekali, cetakan Saudi. Kuat, harganya mungkin 1 juta lebih lah, tapi bagus. Nah, kitabnya Al-Jami'us Shahih mimma laysa fi sahihain. Itu lebih bagus daripada As-Sahih Musnad. Kenapa? Karena di dalam kitab Al-Jami'us Shahih itu sudah ada bab-babnya. Bab kada wa kada. Sebutkan babnya. Paham ya? Nah, bab tersebut adalah fikihnya Imam Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimatullah alaih. Seperti Sahih Bukhari. Di dalam Sahih Bukhari, di dalam kitab Sahih Bukhari ada enggak bab-babnya? Ada enggak? Nah, itu bab itu menunjukkan fikihnya Imam Bukhari. Beda sama kitab Syarah Sahih Muslim, ingat-ingat. Kalau Syarah Sahih Muslim ada bab situ, jangan tertipu. Bab itu bukan Imam Muslim meletakkan, tapi Imam Nawawi. Itu bedanya. Syarah Sahih Muslim Nawawi, kalau ada bab kata wa kata itu babnya siapa yang meletakkan? Al-Imam An-Nawawi. Tapi kalau Sahih Bukhari itu babnya langsung Imam Bukhari. Paham ya? Nah, kalau antum ingin merujuk, ingin punya kitabnya, ya kalau anak pribadi menyarankan kitab Al-Jami'us Shahih tadi itu. Al-Jami'us Shahih mimma laysa fi sahihain. 6 jilid kalau tidak salah itu ya. Itu sudah berisikan 6 hadis-hadis yang ada pada Sahih Musnad. Cuman lebih lengkap lagi, ada bab fikihnya. Kalau Sahih Musnad itu diurutkan. Musnad itu kan berdasarkan nama sahabat. Paham ya? Jadi nanti ternyata Musnad Abi Hurairah, semua hadisnya an Abi Hurairah, an Abi Hurairah, an Abi Hurairah itu. Musnad Ibnu Umar berarti an Ibnu Umar, an Ibnu Umar, an Ibnu Umar. Paham ya? Nah, seperti itu. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah, itu sekedar selingan tentang kitab Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahmatullahi alaih. Naam. Qala Al-Hafidz Ibnu Abdul Barr rahmatullahi alaih. Perhatikan ya syarahnya itu. Berkata Hafidz Ibnu Abdul Barr rahmatullahi alaih, ajma'al ulama'u ala annahu idza hallat salatul maghrib faqad halal fitr lis-sha'im fardhan wa tatawwu'an. Masyaallah. Para ulama telah sepakat ijma' apabila telah dihalalkan untuk salat maghrib, berarti masuk waktunya, maka halal pula untuk berbuka bagi orang yang berpuasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Paham ya? Kalau orang itu kan kalau belum masuk waktu maghrib kan enggak halal salat maghrib. Nah, kalau sudah dihalalkan salat maghrib, diperbolehkan salat maghrib, berarti sudah masuk waktu maghrib, halal pula untuk dia berbuka, gitu loh. Paham? Itu ijma', para ulama sepakat. Paham ya? Baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Paham insyaallah? Jadi kalau antum misalnya di atas gunung menyaksikan terbenamnya matahari, terbenam ini matahari ya, belum adzan. Nunggu adzan atau langsung buka? Langsung buka. Jangan nunggu adzan. Karena adzan dikumandangkan dalam rangka apa tadi? I'lam, pemberitahuan bahwasanya waktu telah masuk. Paham maksudnya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat lagi berikutnya, wa ta'khiru ahli kitab lahu amadun wa huwa dhuhurun najm. Ini Allah musta'an. Dan penundaan, pengakhiran ahlu kitab dalam hal buka ini, nah barakallahu fikum, disengaja dan terus menerus. Paham ya? Apa? Kapan? Wa huwa zuhurun najm, yaitu ketika munculnya bintang. Seperti itu bawah itu kan, ketika apa? Terbitnya atau munculnya bintang baru mereka buka. Baru mereka buka. Nah, Allah musta'an, seperti itu. Wa qad rawa Ibnu Hibban wal Hakim min hadis Sahl aidan bil lafdhin. Naam. Dan sungguh telah diriwayatkan oleh Ibnu Hibban wal Hakim dari hadisnya Sahl aidan, nah, hadis seputar ini juga dengan lafaz la tazalu ummati ala sunnati ma lam tangtadir bi fitriha an-nujum. Masyaallah, ini jelas sekali ini. Senantiasa terus-menerus umatku berada di atas sunnahku selama mereka tidak menunda-nunda, tidak menunggu, tidak mengakhirkan berbuka puasanya. Dengan apa? Dengan munculnya bintang. Selama mereka tidak menunggu munculnya bintang untuk berbuka puasa. Paham?
Ini jelas sekali ya, la tazalu ummati ala sunnati ma lam tangtadir bi fitriha an-nujum. Senantiasa umatku berada di atas sunnahku selama mereka tidak menunggu munculnya bintang untuk berbuka puasa. Karena ada tasyabbuh dengan orang-orang Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah itu kafir atau tidak? Jelas. Enggak perlu antum ragu. Antum ragu keliru di situ. Paham ya? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi alaih beliau mengatakan dan juga yang lainnya juga Syiah Rafidhah akfar minal Yahud wan Nasara. Akfar itu berarti isim tabdil itu ya, lebih kafir daripada orang Yahud wan Nasara. Kenapa lebih kafir? Orang Yahud wan Nasara jelas. Orang Yahud kafir enggak? Jelas. Orang Nasara kafir, jelas. Orang-orang Syiah enggak nampak. Mereka punya senjata namanya at-taqiyah. Apa itu taqiyah? Menyembunyikan aslinya. Itu. Jadi enggak nampak. Nampaknya itu kalau sudah ada teman akrab barulah dia mulai menampakkan ekornya, sengat nanti. Paham ya? Syiah Rafidhah seperti itu. Taqiyah. Dia kalau ketemu senyum-senyum. Nanti kalau udah mulai akrab diajak ke rumahnya. Paham ya? Ada gambar Khomeini, kemudian punya mushola sendiri di dalam rumahnya. Salatnya irsal. Allahu Akbar. Lurus ini. Ini benar ini, realita, kenyataan. Nah, barakallahu fikum, dan juga cerita kisah dari salah satu ikhwah kita juga. Ya, semoga Allah Taala memberikan hidayah kepada kedua orang tuanya ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi ada ikhwah kita yang kedua orang tuanya itu Syiah. Paham ya? Nah, dan benar-benar dan nerapkan dalam rumahnya itu ada mushola sendiri. Semacam tempat salat sendiri. Kemudian juga salatnya irsal tadi itu. Ada gambar Khomeini dalam rumahnya. Dan seringnya kalau mereka pergi-pergi itu bawa tanah Karbala, tanah gumpalan, potongan cuilan tanah itu ya, dikalungkan, nanti kalau sujudnya atas tanah itu. Tanah selain tanah Karbala najis. Tanah yang suci tanah Karbala, tanah barakallahu fikum bekas apa? Darahnya Husain ketika terbunuh tanah Karbala katanya. Allahul musta'an. Itu barakallahu fikum pemikiran mereka. Jadi hati-hati ya, orang-orang Syiah Rafidhah akfaru minal Yahud wan Nasara, lebih kafir daripada Yahud wan Nasara. Lah kalau ada orang syekh, imam, paham ya, mengatakan barakallahu fikum la nastahil dima'ar Rafidhah katanya. Kita tidak menghalalkan darahnya Syiah Rafidhah. Siapa ini? Muhammad Al-Imam hadahullah. Darul Hadits Ma'bar. Paham ya? Yaman sana. Itu sampai ngomong itu la nastahil dima'ar Rafidhah. Kita enggak menghalalkan darahnya Syiah Rafidhah. Orang kafir kok. Gimana? Paham ya? Sampai sekarang ini kan masih ribut, perang terus. Syiah Rafidhah mereka anggap teman, damai. Salah satu pentolannya Abu Ali Al-Hakim pernah ngisi muhadharah di pondoknya itu. Allahul musta'an. Kok malah damai loh. Syiah Rafidhah itu pemberontak di Yaman. Mereka mengakui ini hukumah ini, pemerintah kita, enggak halal darahnya, enggak halal hartanya. Allahul musta'an. Kesimpulannya, barakallahu fikum, pendapat tersebut pendapat yang batil. Syiah Rafidhah akfar minal Yahud wan Nasara. Lebih kafir daripada Yahud wan Nasara. Bahkan sebutkan para ulama, haula laisu, mereka bukan termasuk dari apa? 72 golongan perpecahan itu. Enggak masuk mereka. Berarti orang kufar. Karena 72 golongan yang semuanya dapat ancaman neraka itu masih kaum muslimin. Paham ya? Cuman mereka ahlul ma'asi. Paham? Nah, Syiah Rafidhah, Jahmiyah enggak masuk dalam 72 golongan. Wal iyad billah. Naam. Kita lihat di sini. Qala Ibnu Daqiqil 'Id, berkata al-Imam Ibnu Daqiqil 'Id rahmatullahi alaih, fi hadzal hadithi raddun 'ala Syiah. Ini perhatikan ini. Dalam hadis ini terdapat bantahan terhadap Syiah. Terhadap bantahan terhadap Syiah fi ta'khirihimul fitrah, yaitu terhadap perbuatan mereka menunda mengakhirkan berbuka puasa. Sampai kapan? Ila zuhurin nujum ini. Sampai munculnya terbitnya bintang. Barakallahu fikum. Jadi orang Syiah Rafidhah mereka menunda bukanya sampai munculnya bintang. Kalau di sini mungkin antum belum menyaksikannya. Kalau di Yaman sana, barakallahu fikum, insyaallah bisa menyaksikan. Bagaimana antum dengar tiba-tiba sudah adzan maghrib, mereka belum adzan. Nanti sekitar seperempat jam atau setengah jam setelahnya baru adzan mereka. Nunggu bintang itu muncul. Itu Syiah Rafidhah. Allahul musta'an. Dan tandanya kalau antum di Yaman biar tahu itu adzannya orang Syiah atau bukan, ada tambahan apa kemarin?
hayya 'ala khairil amal. Salah, hayya 'ala shalah, hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, hayya 'ala khairil amal. Hayya 'ala khairil amal. Ada tambahan itu. Paham ya? Kalau enggak percaya buktikan nanti kalau ke sana. Paham ya? Semoga Allah mudahkan untuk ke sana, buktikan nanti. Benar enggak yang ana ucapkan ini? Paham ya? Kalau enggak percaya, kalau ana percaya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, Syiah Rafidhah sana itu banyak sekali. Paham ya? Ini yang memandangkan adzan ini Syiah secara global. Mau Rafidhahnya, Zaidiyahnya sama. Hayya 'ala khairil amal, tambahan itu mesti ada. Oh, ini adzan Syiah. Kita belum bisa bedakan. Oh, ini adzannya kaum muslimin, oh ini adzannya Ahlus Sunnah. Nampak? Paham ya? Nah, barakallahu fikum, karena sana terang-terangan. Nah, ini sekedar pengkabaran bagaimana jeleknya dan juga rusaknya pemikiran Syiah Rafidhah. Sudah matahari terbenam enggak langsung buka, nunggu terbitnya munculnya apa? Bintang. Allahul musta'an. Jadi jangan ditunda. Nah, ini juga termasuk dalil yang sangat kuat bahwasanya salat Maghrib upayakan semaksimal mungkin tidak ditunda-tunda. Upayakan semaksimal mungkin tidak ditunda-tunda, dan bacaan ketika salat Maghrib tidak panjang, pendek. Paham ya? Itu juga disepakati oleh para ulama. Nah, barakallahu fikum ahli hadis. Naam. Ikhwan fi din, azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Jadi kesimpulannya, termasuk bentuk penyelisihan terhadap orang Yahud dan Nasara adalah apa? Menyegerakan apa? Berbuka puasa. Menyegerakan berbuka puasa. Karena orang Yahud dan Nasara mereka menunda, mengakhirkan buka puasa sampai kapan tadi Syiah Rafidhah? Sampai munculnya bintang. Nah, sampai munculnya bintang. Allahul musta'an, seperti itu. Syiah Rafidhah, siapa pemimpinnya? Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Abdullah bin Sabah al-Yahudi, kelompok yang ekstrem tersebut dikenal kelompok As-Sabaiyah. Kelompok As-Sabaiyah. Ya sama tentang Syiah Rafidhah. Paham ya? Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Saat itu bagaimana terjadinya? Saat itu mengagungkan Ali bin Abi Thalib dengan pengagungan yang melebihi kadarnya. Sampai mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai ilah. Ya Ali, antallahu haqqan, katanya. Wahai Ali, kamu itu benar-benar Allah. Kata siapa tadi? Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Allah musta'an. Ya Ali, kamu itu benar-benar Allah. Diangkat derajatnya melebihi kadarnya, bayangkan. Ali bin Abi Thalib itu siapa? Nabi atau bukan? Bukan, sahabat yang mulia. Tapi diangkat derajatnya melebihi. Ya Ali, kamu itu benar-benar Allah. Marah Ali bin Abi Thalib. Langsung merintahkan untuk apa? Menyalakan api. Jadi orang-orang yang sependapat dengan Abdullah bin Sabah dibakar. Dihukum dengan dibakar oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Walaupun istihad beliau keliru ya. Karena istihad yang benar sebagaimana perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, "Law kuntu ana", kalau seandainya aku yang menghukum mereka, niscaya aku enggak akan membakarnya. Kenapa? Li'annani sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, dikarenakan aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yu'adzibun nar illa rabbun nar." Tidak boleh mengadab dengan api kecuali Rabb yang memiliki api. Paham ya? Terus bagaimana hukumannya? Kata Abdullah bin Abbas, beliau beristihad, hukumannya apa? Man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengubah agamanya, bunuhlah dia, tapi tidak dengan cara apa? Tidak dengan cara dibakar, dibunuh, dipenggal dengan pedang. Paham ya? Nah, seperti itu. Jadi kesimpulannya syahid di situ adalah pencetusnya siapa tadi? Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Kelompoknya adalah kelompok As-Sabaiyah. Naam. Allah musta'an, seperti itu. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kita ambil satu aja. Dihafalkan, barakallahu fiik. Insyaallah pendek, semuanya besok menghafal semuanya. Naam, tidak ada yang terkecualikan. Pendek sekali hadisnya, barakallahu fiik. Nasallahu as-salamata wal afiyah wa nasallahu an yujannibana al-fitan ma dhahara minha wa ma batan, walhamdulillah.